Kalau ada satu amal solih yang mengambil zona nyaman kita dan mengambil kenyamanan kita, dan kita mengorbankan kenyamanan kita itu karena Allah, itu paling cepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak ketika berdoa ketika waktu puasa pada kondisi puasanya ringan, itu tidak sama dengan kita berdoa kepada Allah di waktu puasanya sangat terik dan sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah, kajian Rabbana setiap Rabu malam, semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita dan seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan dimanapun itu berada. Sesungguhnya semoga kita senantiasa mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat Ghaffar dan Allah memiliki sifat Ghafur di dalam berinteraksi kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya. Berulang-ulang saya menyampaikan sebagai sebuah nasihat untuk kami, Ghafurnya Allah itu menjelaskan sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah lebih banyak ampunannya daripada kesalahan yang kita lakukan. Sifat Ghafarnya Allah mengajarkan kepada kita, sesering apapun kita mengulang kesalahan, maka sesungguhnya maafnya Allah lebih besar walaupun kita sering sekali mengulang kesalahan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah. Terkadang pelaku dosa diberikan oleh Allah teguran di dalam kehidupan di dunia supaya dia kembali kepada Allah. Yang terkadang yang kita khawatirkan adalah diri kita. Kalau diri kita banyak dosa, banyak keterbatasan, tapi justru kita tidak pernah ditegur oleh Allah dan kita dibiarkan oleh Allah, dan kita tidak ada hajat untuk menyesali diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itu yang jauh lebih mengerikan, ketika kita tidak disadarkan oleh Allah dengan teguran dan kita tidak memohon ampunan kepada Allah. Maka sesungguhnya kata Hasan Al-Basri, kalau kamu adalah orang yang beriman, pasti dosamu akan ditegur oleh Allah dalam konteks kehidupan di dunia, supaya dosa itu membuat kita meneteskan air mata, supaya setiap kemaksiatan itu membuat kita bersimpuh memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau orang munafik itu dosanya banyak, kemaksiatannya banyak, tetapi tidak pernah ditegur oleh Allah. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa kemaksiatannya lebih sedikit daripada orang lain, sehingga dia tidak pernah merasakan kejahatan dan dosanya di dalam hidupnya. Dia tidak berhajat kepada istighfar karena dia senantiasa telah berkorban kepada Allah, walaupun pengorbanannya hanyalah secuil kuku, dan dia tidak ada hajat untuk memohon ampunan. Inilah yang menjadikan kita terus memohon kepada Allah. Semoga setiap dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita berhajat besar kepada ampunan, dan tidak ada orang yang paling beruntung kecuali mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nanti Pak, ketika masing-masing dari kita berdiri di pengadilan Allah, tidak ada yang paling kita inginkan dari Allah kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana ketika seseorang dimajukan ke meja hijau persidangan, maka dia membuat pledoi, maka pengacaranya membuat pembelaan, itu intinya satu, supaya dia mendapatkan ampunan, pengurangan hukuman, ataupun mendapatkan amnesti. Kalaulah kita di pengadilan dunia saja, kita harus membuat pledoi yang bisa menyentuh hati seorang hakim, ataupun pengacara kita bersusah payah mendatangkan bukti dan alibi untuk menguatkan perbuatan kita tidaklah salah, hanya untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman ataupun mendapatkan amnesti, maka itulah yang menjadikan nanti kita paham kenapa doa ampunan itu salah satunya dikhususkan ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Karena sesungguhnya diampuni oleh Allah itu merupakan hal terbesar pada kehidupan manusia setelah mendapatkan rahmat. Jadi para ulama mengatakan hal paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman itu apa? Yaitu ketika kita diberikan oleh Allah rahmat. Karena rahmat itulah yang memantaskan kita masuk surga. Yang kedua apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena poin 1 dan poin 2 itu saling berkorelasi dan saling berhubungan. Bapak tidak akan mendapatkan rasa kasihan Allah di dalam sifat rahmatnya kalau kita tidak dimaafkan dosa-dosa kita. Makanya dimaafkan dosa-dosa kita merupakan hajat terbesar pada kehidupan manusia. Tidak masalah kapan kamu diampuni dosanya,
Ada yang diampuni dosanya jauh sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya di waktu pagi, padahal siangnya dia sudah meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 bulan sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 pekan sebelum dia meninggal dunia. Maka selama itu sudah didapatkan, maka sesungguhnya itulah keberuntungan yang paling besar untuk mendapatkan rahmat. Ada enggak Ustadz orang yang mereka itu diampuni di waktu paginya, padahal di waktu siangnya mereka meninggal dunia? Ada. Sebagaimana kita menjumpai Utsairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu, beliau bertaubat kepada Allah di waktu paginya, tetapi di waktu siangnya maka beliau meninggal dunia. Itu contoh bahwasanya terkadang ampunan itu tidak peduli kapan datangnya, selama itu datang sebelum kita meninggal dunia, maka itu merupakan keberuntungan yang besar. Bapak, pernah ada salah satu jamaah bapak-bapak di sini pernah tanya kepada saya. Orangnya hari ini tidak ada. Beliau pernah bertanya kepada saya punya tetangga Ustadz, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah sholat, tapi akhirnya pada waktu itu beliau dipanggil dan diajak keluarganya untuk melaksanakan umroh. Tidak lama setelah umroh beliau meninggal dunia. Bapak itu berkata, saya ketika beliau meninggal dunia Ustadz, saya tidak ikut menyolatinya karena saya tahu track recordnya sebelum umroh dia tidak pernah sholat. Saya mengatakan di sini saya mengatakan, di meja ini saya berkata, Bapak yakin bahwasanya beliau ketika pas meninggal dunia tetap dalam kondisi tidak sholat? Ya, yang saya lihat sebelum umrah. Oh, tidak bisa Pak, semua bisa berubah dalam hitungan jam dan semua bisa berubah dalam hitungan menit kalau Allah menghendaki. Terus apa yang saya harus lakukan? Ustadz, Bapak cek dong keluarganya, tanya apakah selama umrah dia sholat, apakah setelah umrah dia sholat, baru nanti Bapak bisa menegaskan apakah Bapak benar tidak menyolati ataukah salah ketika tidak menyolati. 1 pekan ya kita ketemu lagi, bisa Pak, 1 pekan ketemu lagi. Saya tanya gimana Pak hasilnya, saya sudah nanya kepada keluarganya Ustadz gimana, dan mereka memberikan jawaban, saudara mereka atau bapak itu ternyata ketika umroh dia sholat dan pulang dari umroh dia sholat, artinya dia sudah kembali kepada Allah. Dan pada waktu dia kembali kepada Allah, di saat itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kita paham, semua dari kita pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada hajat yang paling kita butuhkan kecuali mendapatkan ampunan, dan ampunan itu datang bisa kapan saja. Ada yang jauh sebelum meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah. Ada yang detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia dia diampuni oleh Allah. Ada yang hari itu diwafatkan oleh Allah, di pagi harinya dia baru diterima ampunannya oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa pelaku dosa dari orang yang beriman itu ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras, supaya dia menyesali, dan penyesalan itu merupakan harga yang paling sepadan untuk membeli dan mendapatkan rahmatnya Allah kalau dia sudah diampuni oleh Allah. Semoga kita senantiasa memahami betapa butuhnya kita dimaafkan sama Allah di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita iri kepada Utsairim bin Abdul Ashhal. Siang dia diwafatkan oleh Allah, paginya dia bertaubat. Siangnya dalam hitungan belum sampai 6 jam setelah diterima taubatnya oleh Allah, ketika beliau memasuki Islam, pada saat itulah dia diwafatkan oleh Allah. Ada kisah yang cukup viral di sosial media, sudah lama saya membaca, ada seorang nenek-nenek yang umurnya sudah 80 tahun gitu. Intinya pada saat itu pagi harinya dia beriman, malamnya dia meninggal dunia. Pagi harinya dia masuk Islam, malamnya dia meninggal dunia. Itulah harga dari sebuah taubat yang Allah terima dalam perjalanan hidup manusia. Semoga setiap ilmu kita, semoga setiap ketaatan kita mendekatkan kita kepada rahmatnya, dengan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena tidak ada kebutuhan paling mendesak pada kehidupan manusia kecuali kebutuhan paling mendesak manusia itu dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita memiliki keluarga pada kesempatan kita. Saya berharap bahwasanya kajian Rabu ini
bukan hanya menjadi kajian ilmu, tapi semoga bisa menjadi ajang kita mendapatkan cita rasa keluarga di Masjid Al-Falah. Semoga Allah senantiasa memberikan setiap apapun yang kita lakukan itu keberkahan dan segala syukur kita kepada Allah. Apa itu berkah? Berkah itu memasukkan kita ke surga. Semoga rumah kita, mobil kita, ilmu kita, guru kita, jamaah kita adalah termasuk yang memasukkan kita ke surganya Allah, dan itulah arti dari keberkahan. Tidak ada perkara besar yang selalu diminta oleh para nabi kecuali adalah keberkahan. Makanya doanya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, ya Allah jadikan aku berkah di dalam hidupku. Kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita, dan semoga kita bersyukur. Dengan syukurnya itu memudahkan kita dan meringankan kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah keluarga besar kajian Masjid Rabu Malam, mari kita buka surat Al-Baqarah 128. Bagi yang membawa mushaf di dalam handphone, mari dibuka Quran surat Al-Baqarah 128. Sembari kita mencari surat Al-Baqarah 128, mari kita membaca salah satu doa yang indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan termasuk di antara deretan doa-doa Rabbana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil banyak pelajaran di dalam ayat ini dan di dalam doa ini. Mari kita lafadzkan bersama-sama sebelum kita membedah satu persatu kekuatan doa dari doa Rabbana yang ada pada surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta Tawwabur Rahim. Ya. Maka sesungguhnya mari kita pelajari dan kita bedah dan kita jadikan sorotan pada hati kita untuk menyoroti doa yang sebagian besar dari kita sudah sangat familiar dengan doa ini, dan sering sekali kita mengucapkannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Pelajaran pertama yang kita dapatkan di dalam doa ini, Bapak mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu salah satu momen terbaiknya kita panjatkan kepada Allah ketika kita baru saja melakukan amal solih dan melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya doa yang baru saja kita lafadzkan itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail. Tidak dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim dan tidak dilafadzkan oleh Nabi Ismail ketika sepertiga malam yang terakhir. Tapi doa ini dipanjatkan dan dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim, diikuti oleh Nabi Ismail putranya. Ini dilafadzkan setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berletih-letih dan bersusah-susah ketika membangun Ka'bah. Lalu ketika mereka setelah membangun Ka'bah bersama dan berdua, dan di situ ada makom Ibrahim yang kita senantiasa kalau kita umroh kita sholat di belakang makom Ibrahim, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini. Ini memberikan arti kepada kita bahwasanya setiap kelelahan dan setiap keletihan yang dirasakan oleh setiap hamba itu akan mendekatkan mereka dengan rahmat, dan itu merupakan golden time kita untuk berdoa kepada Allah. Di balik setiap keringat yang kita teteskan ketika kita melakukan ketaatan, di balik setiap ibadah yang baru saja kita sempurnakan, itu momen yang tepat untuk berdoa. Dan itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengetuk pintu langit supaya dibukakan pintu langit untuk kita dan supaya doa kita diterima oleh Allah. Doa ini sekali lagi tidak dipanjatkan ketika pada sepertiga malam, tetapi dipanjatkan ketika baru membangun Ka'bah. Sehingga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya kita ketika berdoa ada dua waktu yang menjadi pilihan kita. Berdoalah di waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ketika kita habis sujud, ketika sebelum salam,
ketika hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, maka berdoalah, karena waktu yang mustajab itu memudahkan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang paling baik untuk kita berdoa adalah ketika kita baru saja melakukan amal solih, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah. Pada saat ketika hatinya bapak, ibu sedang betul-betul mesra dengan Allah, pada saat itulah berdoa kepada Allah, karena itu merupakan waktu yang paling mudah momennya kita untuk dikabulkan. Analoginya sederhana. Kalau anak ingin meminta sesuatu kepada sang bapak pada satu permainan ataupun pada satu mainan yang dia ingin beli, karena harganya cukup mahal, biasanya sang anak akan memberikan effort untuk bisa meluluhkan hati bapaknya. Contohnya, dia akan meminta Tamiya yang harganya mungkin 200.000. Maka dia tahu harga ini di luar kebiasaan bapaknya membelikan mainan. Maka pada saat itulah dia mencoba untuk meluluhkan hati bapaknya. Dia siramin itu mobil, lalu dia cuci mobil bapaknya gitu. Dia berharap setelah itu dia bisa merendah dan bisa meminta mainan kepada sang bapak. Sama ini kayak Pak Haiban. Pak Haiban itu kalau mendapati saya sudah 2 kali tidak ngisi karena udzur, biasanya beliau akan ngirimin saya foto durian. Ya. Ustadz, duriannya melambai-lambai ini gitu. Saya sudah apal polanya beliau. Dan beliau lalu mengatakan, kapan ini duriannya dijamah, katanya gitu. Makanya saya nggak jawab kalau kayak gitu. Maka sesungguhnya itu merupakan sebuah pengajaran dari seorang Nabi Ibrahim. Orang yang paling kenal dengan Allah itu Nabi Ibrahim. Makanya beliau mendapatkan gelar kekasihnya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Allah, maka sesungguhnya pelajarilah tentang Allah dari kekasihnya. Dan kekasihnya Allah itu puncaknya ada 2, Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua itu Nabi Ibrahim. Sehingga itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kita punya hajat, kita punya kebaikan, kita punya keinginan, dan tidak ada hajat kebaikan yang paling puncak untuk kita panjatkan dan kita langitkan itu kecuali ketika kita habis beramal solih. Contoh, habis taklim, kajian, nanti kita taklim selesai mungkin jam 8 atau jam 8 kurang, selesai, sebelum kita pergi keluar, maka kita berdoa, ya Allah, saya sudah lelah, hampir 2 jam saya nunggu di Masjid Al-Falah dan menunggu setiap ilmu yang disampaikan oleh engkau dan disampaikan nabimu yang disampaikan oleh seorang guru. Jadikanlah setiap kelelahanku, keletihanku menjadi sebab engkau mengampuni dosa-dosaku, engkau memperbaiki urusan kualitas anak-anakku dan keturunanku. Itu sah, Pak. Mintalah itu kepada Allah. Saya itu merasa bahwasanya amal saya tidaklah banyak. Amal saya sangat terbatas, sangatlah sedikit. Yang bisa saya lakukan adalah dengan ketika kita senantiasa kalau habis berdakwah, capek, lelah, maka sesungguhnya salah satu yang saya niatkan itu apa? Menjadi tawasul dari kebaikan anak-anak saya untuk dijaga oleh Allah ketika saya memaksakan diri dalam tanda petik berlelah-lelah ketika menyampaikan setiap kalimat-kalimat di dalam dakwah. Maka itulah yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi salam. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amal solih yang paling berat yang kita lakukan, maka itu sangat cepat sekali membuka pintu langit. Sebagian ulama menambahi lagi, terutama kepada amal-amal solih yang sifatnya sangat-sangat mengambil zona nyaman kita sebagai seorang manusia. Kalau ada satu amal solih yang mengambil zona nyaman kita dan mengambil kenyamanan kita, dan kita mengorbankan kenyamanan kita itu karena Allah, itu paling cepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak ketika berdoa ketika waktu puasa pada kondisi puasanya ringan, itu tidak sama dengan kita berdoa kepada Allah di waktu puasanya sangat terik dan sangat panas. Makanya kita berdoa di waktu bulan-bulan haji, di waktu yang sangat terik, itu tidak sama ketika kita haji pada saat ketika kita di bulan-bulan yang dingin, itu berbeda.
Itu sangat berbeda di sisi Allah. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf yang mengatakan, tidak ada perkara yang paling aku syukuri kecuali aku mampu mengalahkan keinginanku untuk makan dan minum ketika pada saat dahaga yang begitu terik matahari membakarku, dan aku tetap mengosongkan perutku karena Allah. Pada saat ketika kita mengorbankan zona nyaman kita, pada saat itulah doa itu sangatlah luar biasa mustajab di sisi Allah. Makanya kita mendapati kisahnya 3 orang di dalam gua. Mari kita bedah hadis dalam riwayat Bukhari. Hadis ini bagus banget. Ada 3 orang masuk di dalam gua, lalu tertutup, dan tentunya Allah menjadikan 3 orang ini tercepit di dalam gua dengan batu yang besar karena ingin memberikan pelajaran sepanjang kehidupan manusia yang beriman. Yang pertama ngomongnya apa? Saya jatuh cinta kepada wanita dan tidak ada yang saya ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang, lalu dia ingin mengambil hutang, dan saya memberikan hutang kepadanya dan dia tidak bisa membayar hutangnya, sehingga saya menawarkan supaya saya bisa mencampurinya. Dan ketika saya bisa untuk melakukannya, dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, maka dia berkata, takutlah kepada Allah, dan saya tinggalkan perempuan itu karena saya takut karena Allah. Zona nyamannya itu kan zona syahwatnya, dia tinggalkan, dan saya melakukan itu ya Allah karena Engkau. Maka pada saat itu ketika orang tersebut berkata, kalau Engkau ridhoi amal yang aku lakukan itu ketika aku meninggalkan, sedangkan dorongan syahwatku begitu besar kepada perempuan itu, tapi aku tahan dorongan syahwat itu walaupun aku sempat di atas tubuhnya dalam kondisi tidak ada lagi baju. Kalau ini Engkau terima, geserkanlah batu ini. Dan batu itu bergeser. Kenapa? Karena amal yang paling menuntut pengorbanan itu paling cepat menembus pintu-pintu langit. Yang kedua apa? Saya seorang anak. Kebiasaan saya memberikan minum kepada orang tua saya, baru saya berikan minum kepada anak saya. Malam itu saya terlambat ketika saya terlalu asyik masuk ke dalam hutan, pulangnya terlambat, mendapati bapak dan ibuku sudah tidur. Dan kebiasaan aku adalah minum susunya kepada orang tuaku dulu, baru meminumkan itu kepada anak. Ini jadi pelajaran penting, Pak. Anak laki-laki itu tetap pintu surganya sama ibu, bukan istri. Maka pada saat itu, maka saya itu ketika mendapati orang tua saya sudah tertidur, maka saya memegang air susu itu dan saya tidak minumkan kepada anak saya, walaupun anak saya sepanjang malam tantrum ketika meminta air susu itu. Saya bertahan sepanjang malam dengan tentunya tangisan anak-anak saya, dan pastinya istrinya ngomel atau tidak ngomel, Pak? Ya pasti ngomel lah. Dan saya tidak berikan air susu itu kecuali kepada ibu dan bapak saya dulu. Kalau menurut logika kita, Pak, yang bukan wali kayak mereka, logika orang awam, apa sih susahnya ngasih susu dulu sama anak? Nanti setelah itu ngambil susu lagi kalau ibu dan bapaknya sudah bangun, iya atau tidak? Itu kan logika orang awam. Perspektifnya wali mah beda, Pak. Ini wali nih, tiga-tiga ini walinya Allah ini. Saya bertahan tidak memberikan air susu itu kepada anak-anak saya sampai anak-anak saya menangis, meraung-raung, tertidur di dalam tangisan mereka. Dan pagi harinya baru orang tua saya bangun dan saya minumkan itu pertama kali kepada ibu dan bapak saya. Barulah setelah itu saya minumkan kepada anak saya. Itu mengorbankan zona nyaman? Iya, zona nyaman. Sepanjang malam dia menunggu, Pak. Masuk logika? Tidak masuk logika, Pak. Logikanya orang sabar. Logikanya wali itu tidak sama dengan logikanya kita orang awam. Logikanya wali tidak sama dengan logika kita sebagai orang awam. Makanya kenapa kita diperintahkan sama sabar sama orang soli? Karena kalau kita ingin satu frekuensi dengan orang soli itu
pilihan-pilihan hidupnya itu tidak akan sama dengan pilihan kita yang sifatnya lebih kepada arah pragmatis, Pak. Kita itu kan maunya ya nyaman sendiri. Ya, makanya kenapa nerima tamu itu merupakan salah satu amalan yang langsung dijanjikan surga? Karena nerima tamu itu kamu mengorbankan zona nyaman. Gimana nggak zona nyaman? Sudah di rumah enak sama keluarga, harus nerima orang. Nah itu kan nggak nyaman. Tapi saat itulah kenapa menerima tamu itu termasuk pahala besar, bukan pahala kecil. Menerima tamu itu pahala besar. Kalau orang dulu di daerah Yaman, Afghan, mereka itu kalau menerima tamu, mereka tidak mengatakan itu tamu. Ini adalah orang yang membawa surga. Itu tamu. Makanya rumah yang rahmat itu rumah yang banyak tamunya, silih berganti. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya dia mengorbankan malamnya, dia mengorbankan anaknya tantrum. Yang ketiga, Pak, perhatikan orang yang zona nyamannya dikorbankan, tapi saat itu langsung menembus pintu-pintu langit. Yang ketiga ngomong apa? Yang ketiga, ya Allah, saya pernah dititipin satu kambing sama anak buah saya. Lalu dia meninggalkan kambing itu dengan menitipkan kepada saya. Bertahun-tahun dia tidak pernah kembali. Lah kambing itu beranak pinak sampai ratusan, Pak. Ya kadang diujinya itu gitu, dititipin orang, tapi yang barang titipannya cepat ngelahirin anak. Barang sendiri nggak lahir-lahir. Sampai titipan kambing itu beranak pinak sampai ratusan. Lah setelah beberapa tahun dia balik memintanya bukan ratusan, mintanya mana kambing saya titipkan kepadamu. Dia bisa menjawab enggak? Ya sudah, satu kan yang kamu titipin ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Saya kembalikan satu kambing yang dia titipkan plus dengan anak-anaknya yang sudah ratusan. Diterima sama Allah enggak? Diterima sama Allah, Pak. Nembus pintu langit, langsung batunya bergeser semuanya dan mereka bisa keluar. Maka para ahli tafsir itu menerangkan kepada kita effort yang terbaik yang kita lakukan dengan semakin mengorbankan zona nyaman kita sebagai seorang hambanya Allah. Ketika kita memiliki ihtisab berharap pahala di sisi Allah, maka semakin besar itu membuka pintu-pintu langit, karena sesungguhnya perkara itulah yang menjadikan doa-doa kita langsung direspon oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita. Maaf ya Pak, saya tidak mengeneralisir, tapi coba kita tanya sama Pak Hiban. Pak Hiban, banyak enggak dari orang tua miskin anaknya pinter-pinter, Pak Hiban? Banyak atau tidak? Rata-rata yang mendapatkan beasiswa itu, maaf ya, bukan menafikan, bukan menghinakan dan tidak. Ini kan kita lihat fakta. Banyak enggak orang-orang pinter peraih beasiswa itu dari keluarga miskin atau keluarga kaya raya? Banyak dari keluarga pas-pasan. Kenapa? Karena perut yang kosong ketika berdoa ridho, Pak. Kalau perut itu ridho, doa-doanya itu menjadi sumber kebaikan, menjadi sumber kebaikan. Makanya pertolongan umatnya Nabi Muhammad itu sangat terletak pada doanya orang miskin. Itu kata Rasulullah. Masa Ustadz? Iya, mana hadisnya? Innama tungsoruna hadhil ummah bidu'afaihim wa ikhlasihim. Umatku ini akan senantiasa ditolong oleh Allah selama orang-orang yang miskin itu selalu ikhlas dan mereka yang berdoa. Kenapa? Karena perut yang kosong karena Allah dan dia ridho, itu sangat nyaring doanya di sisi Allah. Ini bukan berarti nanti kita akhirnya salah persepsi ya, lalu menghina dan mengaibkan orang kaya. Enggak. Banyak orang kaya juga diberikan kemudahan ketika mereka betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Tapi saya dulu pernah bertanya, kenapa ya rata-rata dari keluarga pas-pasan itu mereka anak-anaknya luar biasa malah terkadang. Saya punya teman, Pak, dulu di pondok selalu ranking 1, Pak. Ranking 1, nggak pernah geser selama 4 tahun. Ranking 2, ranking 3-nya itu naik turun, Pak. Gonta-ganti. Tapi ranking 1-nya enggak pernah geser. Pas ketika dia kuliah, qadarullah enggak satu fakultas sama saya. Beliau di Mahat Ali. Kumlot, Pak, bukan kumlot, summa kumlot.
Bapak kalau ingin tahu kepintaran teman saya ini, walaupun sekarang nggak terkenal, tapi orangnya pintar sekali. Saya belum pernah menjumpai di antara deretan top 10 orang pintar menurut Umar Mita, salah satunya beliau. Karena saya punya standar top 10 orang pintar. Salah satunya beliau. Jadi kalau beliau ditanya tentang kitab, semua kitab beliau paham. Dari keluarga, Pak, pas-pasan banget. Motor metik aja dia nggak ngerti, Pak. Jadi motor ketika dia pertama kali di pondok, lalu ada salah satu orang tua santri bawa motor tahun 2000-an, tahun 96, 97 saya di pondok. Masya Allah, ya sudah lama sekali, 30 tahun. Dia lihat ada motor metik gitu, hidup sendiri gitu. Kaget, Pak. Polos, dari keluarga menengah ke bawah banget, yang masih makan ketela dan jarang makan nasi. Orang tuanya apa sederhana banget, tapi anaknya jadi. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, sesungguhnya di tengah keterbatasan, di tengah effort luar biasa yang diberikan oleh manusia kepada Allah, itulah yang menjadikan doanya itu lebih mustajab. Makanya doanya seorang ibu yang bersusah payah untuk anaknya tidak akan sama dengan doanya seorang ibu yang tidak bersusah payah ketika mereka menemani anak-anaknya. Beda sekali. Ya, makanya akhirnya karena begitulah kita diperlakukan oleh Allah. Sebagaimana engkau memperlakukan Allah, ya sebagaimana itulah pula kamu akan diperlakukan. Begitu. Manusia sama manusia aja begitu, Pak. Allah pun mau melakukan kita semacam itu. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan yang pertama. Apa yang kita dapatkan? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Pertama, pegang. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, yaitu pada saat ketika mereka berkeringat habis membangun Ka'bah. Tunjukkan keringatmu, lalu berdoalah. Tunjukkanlah keringatmu karena Allah, maka doamu akan mustajab di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwasanya doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, menunjukkan kepada kita bahwasanya karakternya seorang bapak dan ibu yang Rabbani itu pada dasarnya tergambar dan tercermin ketika dia berdoa kepada anaknya. Karena sesungguhnya doanya orang tua tentang semua urusannya itu menggambarkan tentang bagaimana dia menjadi orang tua yang Rabbani ataukah tidak Rabbani. Orang tua itu kalau di dalam bahasa tarbiyah, dalam dunia pendidikan, orang tua itu ada dua, Pak. Ada orang tua yang Rabbani, ada orang tua yang bukan Rabbani. Orang tua yang berpikirnya itu berpikir sesuai dengan Rabbnya. Ada orang tua yang bukan Rabbani. Dan Nabi Ibrahim itu memperlihatkan sikap dan karakteristik yang beliau miliki sebagai orang tua yang Rabbani. Maka tidak ada yang beliau fikirkan kecuali berkaitan tentang kebaikan Islam dan kebaikan iman. Makanya Nabi Ibrahim berkata di dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua orang muslim yang menyerahkan diri kepada engkau. Artinya bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak itu kalau mereka itu sedang mendoakan anak keturunan mereka, maka tercermin sangat kuat bahwasanya mereka itu mendoakan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang Allah terlebih dahulu sebelum mereka meminta urusan duniawi. Makanya fokusnya Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu jadikanlah kami sebagai seorang muslim yang betul-betul menyerahkan diri kepada engkau. Dan beliau berdoa itu untuk Ismail alaihi salam. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim itu menegur kita. Apa teguran Nabi Ibrahim kepada kita?
bahwasanya secara tidak langsung Nabi Ibrahim mengatakan sama kita, punya anak itu bukan untuk supaya mereka itu nanti bekerja dan nyukupin kita di masa kita tua dan senja, enggak. Tapi menjadi orang tua itu berpikirnya simpel dan sederhana, bagaimana anak ini nanti akan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin dan bisa mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Makanya akhirnya amanah pendidikan itu ada 4. 1, jadikan anakmu mengetahui bagaimana beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, bagaimana dia ketika menjadi anak yang berbakti. Yang ketiga, bagaimana dia menjadi seorang suami. Yang keempat, bagaimana nanti dia menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu. Intinya 4 ini aja. Jadi intinya 4 ini saja. Maka itu tergambar dari doanya Nabi Ibrahim. Sehingga karakternya Nabi Ibrahim itu karakter yang jauh lebih tinggi daripada karakter duniawi. Karena kalau kita, Bapak, mendoakan anak hanya sebatas untuk urusan duniawi, maka itu menggambarkan bahwasanya kita adalah juga budaknya dunia. Makanya kita menginvestasikan yang kita miliki untuk dunia. Seorang ulama pernah ditanya, gimana caranya kami mengetahui kami ini budaknya dunia dan tidak budaknya akhirat? Karena kan Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia itu punya anak, akhirat juga punya anak. Gimana kami mengetahui bahwasanya kami adalah anak-anak akhirat? Ulama ini menjawab, sifatnya banyak, tapi salah satu di antara sifatnya itu apa? Kalau dia berdoa, maka dia berdoa senantiasa meminta kepada Allah supaya anaknya itu diselamatkan dalam urusan akhiratnya jauh lebih dulu dan jauh lebih prioritas daripada mendoakan dia di dalam kesuksesan urusan duniawi. Nah, itu berarti menunjukkan bapak dan ibunya ini adalah hambanya akhirat dan bukan hambanya dunia. Makanya yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana waj'alna muslimaini. Dia mendoakan semoga anakku itu menjadi muslim, karena itulah perkara yang paling mahal pada kehidupan seorang hamba. Dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga fokus dia mendoakan itu. Dan kekuatan kita, Pak, terletak di dalam doa. Kekuatan orang tua itu terletak di dalam doa. Makanya doa Nabi Ibrahim kepada anaknya itu doa yang paling banyak. Tidak ada doa kepada anak yang paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran kecuali doanya Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya. Itu paling banyak diabadikannya oleh Allah, itu paling banyak. Kenapa? Nabi Ibrahim sukses menjadi seorang bapak. Makanya dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan apa? Millata abina Ibrahim, bapakku, bapak kita. Dan panggilan itu tidak pernah beliau berikan kecuali kepada Nabi Ibrahim. Beliau memanggil Nabi Musa tidak pernah dengan panggilan bapak. Beliau tidak pernah memanggil Nabi Isa dengan panggilan bapak. Tapi Nabi Ibrahim dipanggilnya bapak. Karena secara kurikulum yang paling sukses ketika mendidik anak Nabi Ibrahim. Nabi Nuh dalam tanda petik, kenapa doanya kepada putra-putrinya itu, kepada keturunannya tidak diabadikan? Karena beliau memiliki ujian bernama Kan'an. Makanya akhirnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana konsepnya. Dia ingin membangunkan kehidupan akhirat untuk anaknya. Ketika urusan akhirat ini telah menjadi prioritas yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya permintaan-permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Dan doa kita dan modalnya kita ya doa. Terutama kalau ibu-ibu sudah berdoa. Ini yang selalu kita harus tekankan, Pak. Ibu itu, istri kita, 3 kali doanya lebih mustajab daripada kita. 3 kali lebih mustajab. Masih ingat kejadian ketika
kita menceritakan bagaimana adanya. Ya. Ya. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya doanya seorang ibu itu sangat mustajab. Makanya kita mendengar kisah ya Jurej, gimana seorang ibu bercanda saja dikabulkan oleh Allah. Wahai Jurej, kamu ini tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Padahal tidak dalam kondisi serius, seserius-seriusnya berdoa. Itulah kenapa seorang ibu harus selalu mengontrol lisannya. Walaupun perempuan itu merupakan makhluk yang dikuasai oleh perasaannya. Karena apa? Ucapan seorang ibu itu lebih mustajab. Kecepatannya, akurasinya 3 kali lebih cepat daripada kita seorang bapak. Makanya kekuatan seorang ibu itu luar biasa besar. Dan itu merupakan modal terbesar dari kehidupan anak-anak kita. Makanya kalau ada seorang anak sudah tidak lagi mendapati ibunya, jarang berdoa untuk mereka, maka kebaikan-kebaikan anaknya akan jauh. Karena apa? Karena doa ibunya jarang diberikan kepada seorang anak. Bapak, saya ambilkan sebuah kisah tentang, mungkin kisah ini sudah sering kita jumpai. Kisahnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Beliau ditakdirkan oleh Allah buta. Ya. Tapi pada saat itu ibunya betul-betul berikhtiar yang terbaik. Apa yang diikhtiarkan ibunya? Berikhtiar untuk terus berdoa dan berdoa setiap malam. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya itu dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari sampai 4 bulan. 4 bulan. Tiap malam dia berdoa. Ada yang mengatakan itu dilakukan oleh ibunya oleh ibunya Imam Bukhari dilakukan sampai 8 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Setiap malam, Pak. Setiap malam. Ada yang mengatakan 40 hari. Bapaknya di mana, Ustaz? Bapaknya sudah wafat. Maka ibunya yang terus berdoa, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Setiap malam air matanya seorang ibu itu mengkristal. Takdir yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, maka sesungguhnya takdir itu berubah dengan izin Allah semata, yang Allah memiliki hak untuk menetapkan dan menghapuskan segala sesuatu. Dijadikan anaknya bisa melihat. Yang menarik, untuk menjadi isyarat ketika Allah mengabulkan doanya ibunya Imam Bukhari, Allah suruh Nabi Ibrahim memberitahu langsung kepada ibunya. Makanya ibunya tidur, ngimpi ketemu Nabi Ibrahim. Bangun, karena saat itu saking lelahnya ibunya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail ini, maka pada saat itu tertidur di atas sajadahnya, di atas tempat sujudnya. Maaf, saya nggak ngerti pakai sajadah atau enggak. Dia tertidur di atas sujudnya itu. Allah suruh Pak Nabi Ibrahim, sampaikan kepadanya, karena mimpi baik itu kan datang dari Allah. Nabi Ibrahim ketemu itu sama ibunya Imam Bukhari. Bangun, anakmu telah dikembalikan penglihatannya oleh Allah. Bangun ibunya, Pak, dan melihat tanda butanya sudah mulai memutih, Pak. Memutih, karena memang penglihatan Imam Bukhari tidak langsung kembali, tapi berproses pelan-pelan, langsung akhirnya bisa melihat. Bukan hanya itu, langsung diwakafkan sama ibunya. Saya jadikan beliau jadi ulama yang menerangi umat, Pak. Nah, itu dikabulkan lagi sama Allah yang kedua. Akhirnya Imam Bukhari bukan hanya sekedar ulama, Pak, tetapi Imam Bukhari imamnya ulama hadis seluruh dunia. Semua ulama hadis sepakat, siapa imam bagi kalian? Imam kami dalam dunia hadis adalah Imam Bukhari. Dan semua pembahasan tentang Imam Bukhari, kepandiannya, kepintarannya, kecerdasannya, semuanya para ulama buka dalam kitab sejarahnya Imam Bukhari. Selalu bercerita tentang doanya seorang ibu.
yang sangat besar. Makanya kenapa ulama-ulama ini, saya pernah tertarik, kenapa ulama itu rata-rata dia itu yatim tapi jarang yang piatu, Pak? Kenapa anak yatim itu masih bisa berhasil, Pak? Karena doanya ibunya masih kuat. Kalau yang tersisa bapaknya, doanya bapak tidak sekuat doanya ibu. Makanya rata-rata ulama-ulama besar itu yatim. Tapi kenapa tetap sukses? Karena di antara keterbatasan dan kelemahan seorang wanita itu, dia itu tetap bisa berdoa, dan doanya itu sangat kuat untuk keturunannya. Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim, Pak. Perempuan bisa mendidik 3 ulama besar yang 3-tiganya dikenal oleh dunia, padahal mereka yatim, tidak punya bapak. Kalau hari ini kita sedang bicara fatherless, ketiadaan bapak di rumah, kenapa ini 3 perempuan sukses ini, Pak? Para ulama menyoroti karena 3 ulama ini masih punya ibu, dan ibunya itu bermodal dengan doa. Makanya kesolehan wanita kalau dia dipandang baik, dipandang keturunannya, itu doa sebenarnya. Sangat tergantung dengan doa. Makanya sesungguhnya disinilah kita mendapati karakter orang tua Rabbani adalah mereka rajin berdoa. Walaupun mungkin banyak maksiat, mungkin banyak kekurangan, tapi doa tidak boleh berhenti. Makanya kita boleh, Pak, bicara sama istri kita, ibu dari anak-anak kita, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa sama saya, tapi kamu tidak boleh berhenti mendoakan anak-anak kita. Kenapa? Ya karena doamu lebih mustajab. Belajarlah dari kisahnya Juraj, seorang walinya Allah aja dia bisa menghadapi ibu kalau sudah berkata, itu walinya Allah. Bapak kan bisa bayangin, coba kita bedah kembali sedikit. Dia lagi sholat, tidak memenuhi panggilan ibunya. Ibunya mengatakan, ya Juraj, saya teruskan sholat atau saya batalkan? Saya teruskan sholat. Dipanggil kedua, ya Juraj, saya teruskan sholat atau saya batalkan? Saya teruskan sholat. Panggil yang ketiga, Pak, ya Juraj, saya teruskan sholat. Juraj ini, Mak, walinya Allah itu Juraj. Dan pada saat ketika tidak memenuhi panggilan ibunya, lagi ngapain, Pak? Lagi scrolling? Enggak. Lagi main bentik, Ustaz? Enggak ada bentik saat itu. Gerobak sodor? Enggak. Lagi sholat. Kan kalau kita ngikutin logika, kita sebagai hamba yang bodoh kan mikirnya, ya Allah, dia kan lagi sholat, harusnya diberikan pembelaan dong kepada Jurajnya. Oh, dia lagi sholat kok. Tapi apakah Allah tidak mengabulkan doa ibunya? Enggak, Pak. Allah tetap mengabulkan doa ibunya. Ya Juraj, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Melihat nggak senyuman seorang pelacur, Juraj? Melihat. Hadis ini pernah saya sampaikan panjang lebar di sini kan. Kalau seorang walinya Allah saja menghadapi doanya ibu, Allah lebih menangkan doa ibunya daripada walinya ketika sedang sholat sunnah gara-gara tidak memenuhi panggilan ibunya. Terus caranya kita itu gimana untuk bisa lagi meyakinkan kepada kita? Doanya ibu itu besar sama anak. Doanya ibu itu besar banget untuk anak. Makanya mendoakan itu penting sepenting-pentingnya, dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Tidak ada yang bisa ngalahin itu. Tidak ada yang bisa ngalahin itu. Sedih kita kalau kita ini punya pasangan lalu jarang mendoakan. Makanya kalau kita mendapati istri kita terus mendoakan anak kita bahagia. Kenapa? 3 kali lebih mustajab daripada doa kita sebagai seorang bapaknya. Nah, itulah yang diperlihatkan. Walaupun begitu tidak berarti kita tidak berdoa. Makanya Nabi Ibrahim tetap mendoakan Ismail. Ya. Makanya itu yang kedua, karakter orang tua Rabbani yang mendoakan. Setelah kita memahami pada surat Al-Baqarah 28, bagi yang tadi sudah membuka, kita buka kembali Qurannya supaya lebih jelas.
Maka di situ kita mendapati 2 poin yang telah kita bahas, bahwasanya salah satu doa yang mustajab itu adalah doa yang kita panjatkan setelah kita bersusah payah melakukan ketaatan. Poin yang kedua yang telah kita dapatkan adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu memberikan gambaran kepada kita menjadi orang tua yang robbani adalah orang tua yang senantiasa tidak ada yang dia pikirkan kecuali kepada keturunannya, supaya keturunannya beriman kepada Allah dan keturunannya menjadi selamat pada kehidupan kelak di akhirat. Itulah yang menjadikan kita memahami betul ada salah satu pelajaran penting. Pendidikan kita sama anak bukan untuk memenuhi kebutuhan industri kita, tapi sesungguhnya anak kita itu menjadi salah satu di antara kekuatan kita supaya kita nanti berkumpul kembali dalam kehidupan di akhirat bersama dengan anak-anak terkasih dan anak-anak tercinta. Sekarang kita bahas nomor 3. Poin yang ketiga yang kita dapatkan itu adalah kenapa Nabi Ibrahim berdoa supaya dijadikan sebagai seorang muslim. Padahal kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan muslim, tapi doanya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatam muslimatan lak. Kenapa Nabi Ibrahim itu beliau merupakan seorang muslim? Beliau ini seorang nabi dan seorang rasul. Tapi kenapa Nabi Ibrahim yang notabene adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang muslim masih meminta kepada Allah supaya beliau dijadikan muslim? Ini kan kita harus paham ilmunya. Muslim tapi minta sebagai muslim. Para ulama di dalam ahli tafsir itu menerangkan ada 2. Yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memohon kepada Allah supaya dijadikan seorang muslim padahal beliau adalah notabene muslim? Yang pertama, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memohon supaya muslimnya mereka bukan hanya sekedar muslim, tapi memohon kepada Allah supaya betul-betul menjadi muslim yang sungguh kepada Allah. Supaya mereka betul-betul menjadi muslim yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, memberikan kepatuhan tanpa syarat dan memberikan ketaatan tanpa tapi. Karena banyak orang yang mereka muslim tetapi mereka tidak memberikan ketaatan dan kepatuhan tanpa syarat kepada Allah. Dalam bahasa kita hari ini adalah sekedar muslim KTP. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah kami muslim supaya kami betul-betul taat kepada setiap syariatmu, patuh kepada setiap hukum yang telah engkau tetapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim betul-betul ingin sebagai seorang muslim yang benar di hadapan Allah. Kita tentunya harus paham, Pak, muslim itu identik dengan kepatuhan dan identik dengan ketaatan. Muslim tanpa kepatuhan itu sebagaimana butiran putih tanpa rasa manisnya. Bapak, Ibu menemukan butiran putih di atas meja. Kapan kita akan mengatakan butiran putih itu gula? Kalau butiran putih itu terasa manis, kita cicipin. Manis, nah ini gula. Kapan kita mendapati ada butiran putih di atas meja dan kita mengatakan itu bukan gula? Kalau kita cicipin ternyata tidak ada rasa manisnya, maka itu bukan gula. Kenapa kita bisa sepakat semacam itu? Dari timur ke barat seluruh Indonesia pasti begitu. Kalau ada manisnya berarti gula, kalau tidak ada rasa manisnya berarti bukan gula. Karena gula itu terletak kepada rasa manisnya. Muslim itu terletak kepada kepatuhannya dan kepada ketaatannya. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu apa? Kepatuhan dan ketaatan. Makanya Masya Allah, seluruh perintah demi perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, walaupun tidak masuk logika manusia, semua ujian-ujian itu diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sukses. Dan Nabi Ibrahim itu kumlot, Pak, summa kumlot dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa idibtala Ibrahimu rabbahu kalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah menguji Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu memberikan kepatuhan dan ketaatan tanpa syarat. Dan itu juga kita dapatkan pada kehidupan karakternya seorang Ismail. Mari kita perhatikan dialog yang disampaikan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika perintah untuk menyembelih Ismail,
Perintah itu kan betul-betul berat, itu ujian berat sekali. Ketika perintah itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, walaupun setan itu turun, saat itu iblis turun dari singgasananya lalu menggoda Hajar supaya menggagalkan perintah itu, dia tidak berhasil. Menggoda Ibrahim tidak berhasil sampai dilempari dengan kerikil yang menjadi simbol kita melakukan pelemparan jumrah. Mendatangi Ismail tidak berhasil. Yang menarik adalah bagaimana kisahnya. Ada sebuah dialog yang saya baca di dalam kitab menggambarkan bagaimana yang patuh itu bukan hanya Ibrahim tapi juga Ismail, ya karena doa ini doanya luar biasa. Makanya ketika Ismail itu akan disembelih, maka kan Nabi Ibrahim itu kan bagaimanapun tetap seorang manusia, dia tetap notabene seorang bapak. Makanya ketika beliau itu akan menyembelih Ismail, perhatikan bagaimana kepatuhan seorang Ismail. Ismail itu meminta sama bapaknya, tolong ikat kedua tanganku ketika engkau menyembelihku dan meletakkan kepalaku dan pelipisku di atas batu. Watallahu lil jabin. Diikat itu, kedua tangan saya tolong diikat. Kenapa Nabi Ismail minta diikat? Karena beliau tidak mau berontak. Tidak mau berontak. Karena kalau berontak seakan-akan dia tidak ridho kepada keputusan untuk disembelih. Sampai anak ini, Pak, anak yang sebagian ahli tafsir mengatakan baru berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, sudah bisa untuk mendeskripsikan bagaimana dia bisa ridho kepada keputusan Allah. Maka di dalam dialog itu tolong diikat, tanganku ini diikat. Ya. Lalu beliau ketika akan disembelih sempat mengatakan kepada bapaknya untuk menyisingkan bajunya, tolong sisingkan bajumu bapakku, disisingkan bajunya. Kenapa Pak? Karena Nabi Ismail merasa nanti kalau cipratan darahku ciprat kepada bajumu, nanti kamu akan melihat darah itu nangis, ibu nanti akan sedih. Janganlah, saya tidak mau tidak ada cipratan supaya tidak lagi teringat dengan saya. Jangan ada cipratan, tolong sisingkan bajunya. Nabi Ibrahim itu dalam riwayat Imam Ibnu Katsir menyisingkan bajunya gitu. Dan pada saat itu beliau memohon kepada bapaknya untuk betul-betul jangan pernah ragu dan menghentikan laju dari goloknya ketika menebas, supaya dia betul-betul sekali tebas itu langsung meninggal dunia. Dialog-dialog itu diabadikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah untuk menunjukkan kepada kita doanya bapaknya ini nembus kepada jiwa anaknya. Anaknya itu patuhnya luar biasa kepada syariat. Jadi anaknya Nabi Ibrahim itu patuh betul kepada syariat. Makanya ketika bapaknya nyuruh ganti palang pintu, ya diganti palang pintu, Mak. Nggak ragu dia untuk mengganti palang pintunya. Walaupun kita tidak boleh menyamakan. Kalau menyamakan ini ada banyak perspektif dalam dunia fikih. Kenapa Nabi Ibrahim sedemikian patuhnya? Karena salah satunya fokusnya doanya Nabi Ibrahim itu apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Sudah muslim tapi kok minta muslim? Karena sifat kemusliman yang diminta Nabi Ibrahim itu apa? Patuh terhadap setiap syariat. Jadi tidak ragu-ragu sama syariat. Dan ini kan paling berat. Kalau ngomong paling gampang, asam wa ta'ah, ngomong. Saya banyak orang ngomong asam wa ta'ah, nanti kenyataannya nggak sebagaimana itu. Sama syariat kita ini, kenyataannya tidak semudah itu. Karena apa? Karena kalau sudah mengatakan iya kepada syariat, kita pasti akan diuji dengan syariat itu. Makanya akhirnya salah satu kriteria keislaman yang sempurna di dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu memohon supaya betul-betul menjadi muslim yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Itu yang diminta. Itulah kenapa muslim tapi minta menjadi muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu sudah muslim tapi masih meminta muslim? Maka
Beberapa riwayat di dalam tafsir menerangkan karena Nabi Ibrahim itu meminta supaya terus diistiqomahkan menjadi muslim sampai menutup mata. Kenapa? Karena khawatirnya fitnah bisa membolak-balikkan hati dan keimanan mereka. Sehingga Nabi Ibrahim itu apa? Meminta jadikan aku muslim sampai meninggal dunia. Karena beliau khawatir nanti dibolak-balikkan keimanan lalu bisa menjadi murtad. Karena khawatirnya seluruh para nabi dan para rasul terhadap su'ul khatimah, maka itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu memohon supaya dijadikan muslim sampai muslim itu meninggal dunia dan tidak pernah menukarkan keislaman dengan apapun. Karena keislaman itu merupakan harga termahal pada kehidupan kita kalau sudah kembali kepada Allah. Makanya teriakan orang kafir, Pak, nanti pada waktu di hari kiamat, kalau teriakannya orang mukmin, teriakannya muslim apa? Wa yauma ya'udhu dhalimu ala yadihi qala ya laitani wa yauma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalau teriakannya muslim itu apa nanti pada waktu hari kiamat? Cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Itu muslim-muslim yang mereka itu liberal, sekuler, pluralisme. Nah, itu teriakannya itu, Pak. Cobalah kami dulu ngikutin Rasul. Karena apa? Karena mereka tahu liberalisme, sekulerisme tidak ada yang membela mereka. Karena yang membela mereka itu cuma Rasul. Jangan mati-matian dengan satu pemikiran yang pemikiran itu tidak berwujud. Jangan mati-matian sama pemikiran yang pemikiran itu tidak berwujud dan tidak bisa membelamu. Tapi mati-matianlah kepada seseorang yang tes. Ya, tes. Pakai itu aja. Pakai mic-nya yang buat pantun, mungkin beda. Maka sesungguhnya sampai mana tadi ya? Oh ya. Makanya seorang muslim itu kalau dia mati-matian membela apapun pemikiran selain Islam, maka pasti tidak akan mendapati pemikiran itu membela kepadanya. Makanya ada kata-kata bagus oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang kalau membela pemikiran, lalu dari mana pemikiran itu akan membela dia? Kalau orang membela sunnah itu wujud orangnya ada, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang sampai menepuk dada mengatakan saya sekuler, semoga aja. Tapi kalau kamu mati, emang sekuler bisa datangin kamu gitu? Enggak bisa. Makanya teriakan orang muslim yaitu apa? Cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Itu teriakannya seorang muslim. Tapi teriakannya orang kafir dan orang musyrik itu apa? Ada di dalam surat Al-Hijr. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Nah, teriakannya orang kafir beda, Mak. Teriakannya orang kafir apa? Ya Allah, cobalah kami dulu. Orang-orang kafir itu berandai-andai, cobalah kami dulu muslim. Cobalah kami muslim aja. Kenapa? Karena mereka tahu muslim itu, keislaman itu merupakan visa yang diterima di akhirat. Setiap teritorial itu butuh visa, Pak. Bapak baik tapi nggak dapat visa, Bapak nggak bisa masuk satu negara. Saya misalkan pengen masuk satu negara, track record saya sebagai warga negara baik, tapi kalau nggak dapat visa ya nggak bisa masuk satu negara. Teritorial akhirat, wilayah akhirat itu visanya itu visa Islam, minim itu Islam dulu. Kalau tidak punya keislaman, tidak ada, sudah selesai, semua kebaikannya tidak akan dihargai oleh Allah. Makanya teriakan orang yang kafir dan orang musyrik yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, perkataan orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab itu apa? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Karena kita harus paham, seberat apapun dosa kita, kalau kita muslim itu masih ada harapan besar mendapatkan rahmat. Makanya ada hadis namanya hadis bitoqoh. Tahu hadis bitoqoh, Bapak? Bitoqoh itu kartu. Ada orang sepanjang hidupnya
Ada orang di hadapan pengadilan Allah dihamparkan itu 99 lembar kemaksiatannya. Sepanjang mata dia melihat kemaksiatannya, sepanjang mata melihat kemaksiatannya. Dihamparkan itu lembaran yang kedua, melihat kemaksiatannya sampai ujung mata, dan lembaran itu ada 99, Pak. Coba, orang diberikan bukti, tidak ada alibi lagi, tidak ada yang membela, tidak ada pledoi, tidak ada pembela, dihamparkan 99 lembar, 99 lembar, semuanya penuh maksiat dari sepanjang mata memandang. Coba, itu kalau dalam tingkat dunia kriminalitas, ini penjahat kelas kakapnya. Lalu 99 lembar itu sudah dihamparkan betul semuanya oleh Allah, dia sudah lemes. Apa yang diharapkan? Tidak ada kecuali neraka kan? Cuma dia muslim. Maka Allah memperlihatkan kita la ilaha illallah, dia beranggapan apa la ilaha illallah dibandingkan 99 kemaksiatan yang telah aku lakukan. Diletakkanlah itu tulisan la ilaha illallah dalam timbangan, diletakkanlah itu 99 lembar kemaksiatan sepanjang mata dia memandang. Mana yang lebih berat? La ilaha illallah. Kenapa? Ya karena Islam itu visa, Pak, di akhirat. Ini bukan berarti kita menormalisasi dosa, enggak. Tapi ini perspektifnya adalah mengagungkan kalimat la ilaha illallah ketika sudah diucapkan oleh seorang muslim. Sebesar itulah makanya doanya Nabi Ibrahim, jadikanlah kami muslim, sampai meninggal dunia itu muslim. Makanya kalau ada satu kalimat itu, kalau ada orang, ada kalimat begini, kalau tidak salah dari Syekhul Islam, orang kafir tapi baik itu lebih buruk daripada muslim walaupun mungkin dosanya banyak. Ini bukan untuk memudahkan kita melakukan dosa. Ada nggak orang muslim yang mereka itu mungkin masih zina? Ada, banyak. Ada nggak orang muslim masih minum khamr? Banyak. Ada nggak orang muslim yang makan riba? Banyak kalau itu. Tapi dia tetap muslim, mengakui Allah, bahwasanya Allah itu betul-betul Rabb yang dia sembah, dan dia tidak berbuat syirik. Lalu dibandingkan dengan orang kafir, orang yang tidak beriman, tapi dia tidak zina, dia tidak minum khamr, dia tidak makan riba, dia tidak pernah nyenggol orang, dia pernah nggak dolimin orang. Itu dalam perspektif di hadapan Allah, kalau kita melihat dari kacamata tauhid, mana yang lebih baik? Dua-duanya bukan pilihan. Tapi kalau dilihat mana yang lebih baik nanti kalau dibawa dalam konteks kehidupan akhirat, para ulama mengatakan yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Kenapa? Karena keislamannya itu tetap bisa menjadi harga yang menyelamatkan dirinya di hadapan Allah selama di dalam dirinya itu masih ada keimanan. Walaupun keimanan itu miskala dinar min iman, au miskalan au nisfa miskal min dinar, ataupun keimanannya cuma seberat 1 dinar 4,25 gram, atau separuh dari 4,25 gram, berarti cuma 2,2 sekian gram keimanannya. Selama itu ada iman, tetap dia diberikan harapan untuk masuk surga. Tapi kalau kamu baik, tapi selama itu baik tapi tidak muslim, semua kebaikanmu akan diberikan oleh Allah di dunia saja, tapi ketika meninggal selesai, Pak. Itulah jawaban kalau kita pernah bertanya sama Imam Qurtubi, Ustaz, sama Imam Qurtubi, wahai Syekh, kenapa ada orang tidak beriman meninggalnya gampang, meninggalnya kelihatannya ringan gitu? Kalau kamu jumpai ada orang tidak beriman tapi meninggalnya gampang, tidak merasakan kesakitan, itu kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadkirah li Ahwil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau mengatakan karena bisa jadi orang beriman itu sepanjang hidupnya baik, sosialnya baik, bertetangganya baik, banyak membantu orang, banyak mendirikan foundation dan yayasan-yayasan yang membantu kemanusiaan, dan semua kebaikan itu dibalas oleh Allah, cuma konteksnya di dunia tak. Makanya ketika kebaikannya masih tersisa, Allah maksimalkan dan Allah sempurnakan, wafatnya tidak dijadikan terlalu sakit. Ya? Setelah selesai, Pak. Makanya para sahabat pernah nanya kepada sosok seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an,
Abdullah bin Jud'an itu sama dengan sosoknya Ali, sosoknya Abu Thalib, orangnya baik. Apa sifat yang dimiliki Abdullah bin Jud'an? Saya pernah ngomong di sini. Sosoknya Abdullah bin Jud'an itu yasilur rahim, suka nyambung tali silaturahmi. Yafukul ani, suka membantu orang yang tertolong, suka membantu orang yang kesulitan. Yukrid dhaif, suka membantu, suka memuliakan tamu. Tapi dia semua satu, syirik. Dia nggak mau beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Ketika meninggal dunia, tanya kepada Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah, karena para sahabat nggak berani nanya, mereka nitip sama Ibunda Aisyah, gimana itu kedudukan Abdullah bin Jud'an? Jawaban Nabi sederhana, benar, di dalam neraka. Jadi keislaman itu harga, Pak, paling minim itu keislaman. Makanya setiap muslim, seberat apapun dosanya, masih ada hadis bitokoh yang membuat hati kita bergembira. Makanya kenapa Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka? Beliau wanti-wanti supaya beliau keturunannya itu semuanya muslim. Makanya akhirnya jalur keturunan yang paling bersih itu jalur keturunannya Nabi Ibrahim. Semuanya itu hampir menjadi Nabi. Puncaknya itu siapa? Puncaknya itu adalah Rasulullah Muhammad itu menjadi seorang Rasul. Maka disitulah kita mendapati kenapa kita mendapati Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Maka itu yang disampaikan oleh para ulama. Lalu diterangkan di sini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Artinya seorang Nabi Ibrahim yang ketiga itu, yang keempat itu apa? Nabi Ibrahim itu punya misi jauh. Beliau membangun peradaban dari keluarganya. Makanya beliau mengatakan, bukan mengatakan hanya untuk dirinya secara personal dan keturunan yang dia lihat. Enggak, dia jauh ke depan. Karena apa? Karena para nabi itu memiliki visi jauh di dalam peradaban. Dan itu persis sebagaimana Nabi Muhammad ketika beliau ditolak di Taif, lalu ditawarkan untuk disiksa dan diadab penduduk Taif. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan nanti ada di antara keturunannya yang beriman kepada apa yang aku dakwahkan. Dan ternyata betul. Artinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan hanya fokus kepada keturunan yang dia lihat, tapi keturunan jauh yang sebelum dia tidak akan melihatnya. Artinya seorang Nabi Ibrahim sudah memikirkan jauh. Kita ini Pak, kalau mendoakan, ini biasanya apa? Mentoknya itu kepada anak kita yang kelihatan, mentok cucu lah. Karena pandangan kita itu pandangan personal sekali. Kita ini orang-orang awam yang bukan nabinya Allah, bukan walinya Allah. Pandangan kita itu personal. Mintanya tuh ya anak cucu, mentok cucu. Tapi kalau Nabi Ibrahim pandangannya jauh. Beliau mengatakan apa? Ummatan muslimatan lak. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Artinya visinya Nabi Ibrahim itu jauh sampai seluruh keturunannya itu menjadi seorang muslim yang betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang laki-laki dengan pandangan jauh ke depannya, maka dia bukan hanya mendoakan yang terlihat, tapi mendoakan yang jauh tidak terlihat. Kita ini harus mendoakan yang jauh tidak terlihat, Pak. Cicitmu, cicit canggahmu, cicit keberapanya, kita doain semuanya patuh kepada Allah. Jauh ke depan untuk melihat apa yang akan Allah berikan dari doa yang kita panjatkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan Ismail, tapi jauh sampai akhirnya beliau mendapati Nabi Muhammad pun menjadi seorang Nabi yang betul-betul patuh kepada Allah. Wa arina manasikana. Terus dari Nabi Ibrahim apa? Yang berikutnya, yang kelima poinnya. Wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah tempat ibadah haji kami. Artinya bahwasanya kebutuhan kepada ilmu yang benar itu penting. Makanya Nabi Ibrahim tidak mau menggunakan prasangka. Makanya beliau mengatakan wa arina manasikana. Tunjukkanlah tempat ibadah haji kami itu ditunjukkan ya Allah dengan seluruh petunjuk yang Engkau berikan, supaya nanti ibadah yang kami lakukan itu tidak berdasarkan kepada prasangka, tidak berdasarkan kepada kebutuhan, tapi betul-betul berdasarkan kepada setiap ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami ajarkan kepada anak cucu kami. Nah, ditunjukkanlah itu miqatnya di mana, nanti makom Ibrahimnya di mana, semuanya ditunjukkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan itu mengajarkan kepada kita, ibadah itu tidak hanya butuh yang baik, tapi ibadah butuh yang benar.
Loh, sampai Nabi Ibrahim itu tidak mau salah ibadah. Karena ibadah cenderung kalau tidak dilakukan dengan ilmu cenderung bisa salah di dalam beribadah. Contoh nih, ada yang pernah bertanya sama Imam Malik ketika beliau datang ke kota Madinah. Min aina uhrim? Ya Imam Malik, ya Aba Abdillah, bapak panggilannya Imam Malik itu Abu Abdillah. Saya ihramnya dari mana? Kamu datang dari mana? Dari Madinah. Kalau kamu datang dari Madinah, maka kamu ihramnya dari Dzul Khulaifah, yang masyarakat kita hari ini menyebutnya nama dengan panggilan Bir Ali. Kalau saya nggak terlalu suka menyebut Bir Ali, Pak, menyebutnya Dzul Khulaifah, karena dulu Nabi mengenalkannya dengan nama Dzul Khulaifah. Kamu ihramnya dari Dzul Khulaifah. Loh, orang itu setelah itu Imam Malik menuju ke tempat Dzul Khulaifah juga karena mau ihram. Lalu dia melihat titik hitam jauh dari Dzul Khulaifah, itu titik hitam. Qadarullah, Imam Malik itu penasaran, ini titik hitam ini siapa ya? Kok dari gesturnya saya kenal, kelihatannya kenal gitu. Ditunggu sama Malik gitu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Oh benar. Ternyata orang yang tadi nanya, dari mana saya ihramnya? Ternyata ditambahi beberapa mil ke belakang dari Dzul Khulaifah. Ditanya sama Imam Malik, min aina tuhrim? Lu dari mana kamu ihramnya? Saya ihramnya itu innaha amyalun uziduha. Saya nambah beberapa mil ke belakang supaya tambah jauh, supaya tambah pahala. Alhamdulillah Pak, ihramnya nggak dari Bekasi Pak, Masya Allah itu. Saya tambahin ke belakang yang jauh supaya tambah pahalanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Beliau iqtibas, beliau membacakan ayat di dalam surat An-Nur, Pak. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka yang menyelisihi perintah nabinya, mereka khawatir akan mendapatkan fitnah di dunia dan mendapatkan azab pedih dalam kehidupan di akhirat. Kenapa? Salah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa arina manasikana, karena kalau sudah salah ibadah itu fatal. Orang Nasoro salah dalam ibadah Pak, fatal akibatnya. Susah payah mereka membangun agamanya, tetapi di hadapan Allah itu jadi salah. Ya kan? Makanya sampai mereka niat nggak kawin, nggak punya keturunan gitu. Tapi apakah semua ibadah mereka diterima sama Allah? Enggak. Makanya kita mendapati apa yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang beramal kepayahan dan keletihan tapi mendapatkan neraka yang menyala-nyala. Dan ini ditujukan kepada siapapun orang yang beribadahnya salah. Yahudi salah dalam ibadah, Nasara salah dalam beribadah. Makanya yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu apa? Tunjukkanlah ilmu kepada kami. Makanya apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fakam min muridil khair la yusibuh. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang ingin dapat yang baik, berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe pada kebaikan itu. Kenapa? Tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim mintanya itu clear, dia tidak mau menduga-duga. Wa arina manasikana, tunjukkan mana tempat ibadah kami dalam haji itu mana ya Allah. Di sini tanah haramnya dijelaskan semuanya oleh Allah. Ini tanah haramnya, ini nanti jadi makam Ibrahim kamu, ini nanti tempat miqatnya. Allah yang nerangkan semuanya, dan itu menjadi panduan kita dalam beribadah. Makanya Nabi Muhammad wanti-wanti dari ayat ini. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan dari ayat inilah yang menjadi alasan Nabi mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji dan umroh, ambillah cara itu dari diriku, jangan cara yang lain. Ini bukan berarti kita nanti tidak menghormati perbedaan para ulama. Tetap ada perbedaan para ulama yang harus kita sikapi dengan lapang hati dan lapang dada. Tapi di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya zaman fitnah itu zaman ketika akhirnya orang sudah tidak peduli tentang aturan yang baku dan benar sesuai dengan ketentuan yang orisinil dari para nabi dan para rasul. Makanya ada orang di dalam menyikapi bid'ah itu ada dua titik ekstrim, kata para ulama. Yang pertama, ada orang yang anti mendengar kata bid'ah. Ada ini kalau ada kata bid'ah, wah udah nih.
pasti Wahabi. Padahal kata bid'ah itu termasuk salah satu di antara boundaries, batasan-batasan yang ada di dalam kehidupan syariat Allah. Ada yang benar, ada yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ada yang kedua, Pak, ada orang yang mereka itu dikit-dikit gampang membid'ahkan. Ini dua-duanya ekstrim. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal konteks khilaf para ulama ketika dijelaskan ini ada khilafnya di antara para ulama. Oh, enggak bisa. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Bahkan dijelaskan perkara-perkara dikit, enggak, ini bid'ah. Sudah. Ditambahin riwayat dikit, padahal ada beberapa ulama yang mengatakan, oh ini bid'ah. Nah, akhirnya apa? Begitu mudah untuk memisahkan Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Ini dua-duanya tidak betul, Pak. Yang satu menjadi apa? Qismut tabdi'. Yang satu qismud dhalalah. Dua-duanya tidak baik. Yang paling susah di tengah-tengah. Yang paling gampang ekstrim kanan kiri, yang paling gampang. Selalu jalan di tengah itu susah. Menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama itu susah. Contoh, Pak, saya ini termasuk yang pernah kayak gitu. Tidak usah ambil orang lah, saya aja. Saya dulu kalau ditanya, udah lama lah, 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kalau masih ada rekamannya di YouTube mungkin masih ada. Saya pernah ditanya, masalah kecil aja, Ustadz, kalau makan baca apa? Bismillah. Boleh nggak Bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Itu ditambah-tambahin. Cukup dengan Bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis Amr bin Abi mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai gulam, kalau makan ucapkanlah Bismillah. Samillah itu Bismillah. Konteksnya sudah Bismillah, nggak usah ditambah-tambah. Setelah itu, Pak, saya baca lagi. Loh, saya nemu, Pak, disampaikan Syekh Utsaimin di dalam kitabnya itu, penjelasan dari Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, kalau kamu mengucapkan Bismillah boleh, kalau kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna. Artinya bahwasanya kadang-kadang ada orang itu dikit-dikit gampang membid'ahkan, tidak mau membaca dalil dulu, sehingga mereka baru dapat langsung mereka mengungkapkan tanpa mereka membaca kitab lebih panjang. Ada yang kedua, anti dengan kalimat bid'ah. Bahkan khutbah hajah pun nanti diartikan dengan kalimat yang salah. Kalau ada mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, langsung wah anti dia. Dua-duanya tidak benar. Orang yang gampang membid'ahkan salah, gampang membid'ahkan. Orang yang tidak mau mendengar kata bid'ah itu juga salah. Makanya yang paling susah tengah, Pak. Yang paling tengah itu susah. Ahlul bid'ah enggak, Wahabi juga enggak, ini susah. Saya sudah sering ngomong, saya ini soal saya ini kadang-kadang disebutnya Wahabi, disebutnya juga Ahlul bid'ah, bingung kan? Makanya minta ketegasan juga enggak pernah dikasih keterangan saya. Tapi disitulah kita akhirnya mendapati wa arina manasikana. Ini penting, bahwasanya Nabi Ibrahim itu peduli sangat dengan ilmu. Makanya semuanya dibangun di atas fondasi ilmu. Agama ini dibangun di atas fondasi ilmu, tidak berdasarkan kepada perasaan untuk melakukan kebaikan. Ya, sekali lagi kita harus ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud, fakam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan baik tapi tidak nyampe kebaikannya itu karena salah jalannya, tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Disuruh nyangkul malah nggak nyangkul, disuruh tidak nyangkul malah nyangkul, kan ngajinya nggak dapat upah. Lalu yang berikutnya watub alaina, ini penutupnya surat Al-Baqarah 128. Lalu ditutup oleh Nabi Ibrahim dengan mengatakan watub alaina, terimalah tobat kami. Apa itu artinya? Para ulama menafsirkan bahwasanya Nabi Ibrahim menutup closingnya di dalam doa ini, watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu butuh sekali tobatnya diterima sama Allah. Kalau dia menjadi orang tua yang tobatnya diterima oleh Allah, semua permintaannya,
tentang anaknya, tentang keturunannya, semuanya akan dikabulkan oleh Allah selama dia menjadi orang yang kembali kepada Allah. Syaratnya menjadi orang tua itu bertaubat. Makanya kita juga belajar dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Yaitu ketika kita diajari doa oleh Allah, salah satunya apa? Ya Allah, perbaikilah aku dan perbaikilah kesalihan anak-anakku. Kalimat setelahnya apa? Inni tubtu ilaika, saya bertaubat. Karena artinya kebaikan seorang bapak itu dan seorang ibu tergantung bagaimana mereka kembali kepada Allah. Semakin mereka kembali kepada Allah, semakin besar mempengaruhi kualitas anak-anak keturunan mereka. Inilah 6 poin yang kita bahas dari surat Al-Baqarah 128. Memberikan arti kepada kita betapa luar biasanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita closing dengan kita melafadzkan kembali doa di dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Jadi semoga kita bisa menyerap semua lembaran demi lembaran dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Doa Rabbana itu kalau kemarin kita jadikan indeks, yang paling banyak dari siapa? Ya doanya Nabi Ibrahim. Itu yang kita pelajari pada doa ke-37. Kita sekarang berdoa pada doa yang ke-38. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Masya Allah. Dan itu kita kaji pekan depan kalau tidak ada udzur, dan semoga tidak ada udzur. Berarti insya Allah kita kurang 3 doa lagi, 38, 39, 40. Habis ini Bapak menerima piagam ijazah. Setelah perjalanan berapa tahun Pak Iwan? 5 tahun. Masya Allah ya, buku segini 5 tahun ya. Selesai juga alhamdulillah. Walaupun saya juga tidak yakin, kalau saya tanya nomor 1 apa, saya nggak yakin bisa jawab. Tapi tidak apa-apa, kita harus saling mendoakan. Semoga gurunya didoakan ikhlas, dan semoga gurunya pun tidak pernah berhenti mendoakan murid-muridnya dan penuntut ilmu dalam setiap kebaikan. Maka Pak, kalau mau digampangkan, Bapak bisa ngopi atau Bapak kumpulkan PDF-nya aja. Robbana, 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 ada 40 Robbana. Itu yang minta terus sama Allah. Sekali lagi ya Pak, doa Robbana itu kata para ulama memiliki kedudukan besar sekali, karena doa ini yang menjadikan Allah merasakan kedekatan orang yang berdoa kepadanya. Jumlahnya ada 40, dan pastikan kita menghiasi lafaz kita, lisan-lisan kita dengan doa Rabbana. Luar biasa doa Rabbana. Semoga kita senantiasa memiliki kebaikan. Selesai doa ke-37, semoga Allah terima amal kita dan semoga Allah tuntun kita kepada perkara yang Allah berkahi.